Haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Shalom. Selamat pagi, gimana kabarnya pagi ini? Mantap. Haleluya. Luar biasa sehat ya. Wah, saya juga berasa sehat meskipun suara sedikit serak ya Bapak Ibu. Bukan karena diseksi-seksiin suaranya, cuma memang serak gitu loh. Lagu udah dipersiapkan segala macam, cuman sekonyong-konyong hari Rabu kemarin gara-gara makan pisang goreng 1 biji langsung batuk-batuk gitu sampai sekarang ya. Jadi nanti kalau misalnya ada kedengaran suara gak enak, mohon dimaafkan gitu ya. Nggak ya, bercanda ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Kau Allah yang baik bagi setiap kami bersyukur. Pagi hari ini kami beribadah, kami berkomuni bersama-sama Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Tuhan pagi hari ini. Kau nyatakan apa yang menjadi kerinduan-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kami juga mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Lewat pujian kami, lewat persembahan kami Tuhan. Dan kami mau nyatakan bahwa Engkau selama-lamanya terus menjadi Tuhan kami dan terus tinggal dalam hati kami Tuhan. Begitu juga kami terus tinggal di dalam Engkau Tuhan. Sehingga Engkau dan kami menjadi satu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa pujian kami lebih lagi. Biar pujian ini menjadi pengakuan Tuhan, pengakuan iman kami. Katakan bersama-sama. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, kesempatan baru. Mari angkat tangan kita semua, kita nyatakan sekali Yesus selamanya. Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Kita nyatakan lebih sungguh lagi pada Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang Tuhan, kami mau tetap menyatakan Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, kesempatan baru. Sekali lagi katakan, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, kesempatan baru. Sekali Yesus selamanya. Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Sekali lagi katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus selamanya. Yesus
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita sembah Dia. Mari kita agungkan Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Di setiap musim hidup kami Tuhan, Kau senantiasa bersama dengan kami. Di saat kami kuat, di saat kami lemah Tuhan, di saat kami berlimpah, di saat kami dalam kondisi apapun Tuhan, Kau senantiasa bersama dengan kami. Sungguh kami bersyukur, kami mau nyatakan saat ini Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Senang di saat kami sedih, Kau senantiasa bersama kami Tuhan. Oh kami bersyukur, oh kami mau nyatakan selamanya Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus, kami bersyukur. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mau bersyukur untuk setiap kondisi hidup kami Tuhan. Kami gak mau terpuruk, kami gak mau fokus pada masalah kami, pada kesedihan kami, tapi kami mau fokus pada Tuhan. Kami mau fokus pada Tuhan saja yang punya hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita renungkan sejenak kebaikan Tuhan. Kita tinggalkan hiruk pikuk rutinitas harian kita. Dan pagi hari ini biarlah kita fokus pada Tuhan. Pikiran kita fokus pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meskipun kadang kehidupan kami menuntut kami, Tuhan, fokus kami berpindah. Tapi biarlah di dalam hati kami, terus kami mau nyatakan bahwa sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus.
Biar itu terus kami ucapkan dan kami renungkan setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita katakan bersama-sama dengan lembut sebagai pengakuan pada Tuhan sekali lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi dari hatimu sambil bangkit berdiri. Kali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta. Sekali lagi katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan cinta kita selama-lamanya, amin. Amin. Oleh sebab itu kita harus bersuka cita. Katakan amin. Amin. Bilang kiri kananmu, Tuhan Yesus mencintaimu. Kita mau nyanyi lebih lagi buat Tuhan. Sambil minum ya Bapak Ibu. Supaya bersuka cita yuk. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Kita mau bawa pujian kita, amin. Kita mau bawa sorak-sorai kita buat Tuhan pagi hari ini. Katakan bersama-sama, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Katakan di tempat ini, Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, yes, bangun baik kudusnya. Persembahanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan anugerahnya, anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Semua bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Katakan di tempat ini, Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkan seluruh hidupmu, amin. Seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Yang bersyukur katakan anugerahnya, anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambut semua, sambutlah Dia, Juru Selamat. Semua bersoraklah, nyanyi, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Katakan di tempat ini, Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah, seluruh hidupmu
Haleluya. Dengan sorak-sorai lebih lagi. Kita mau bersuka cita lebih lagi, amin, buat Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian lagi. One. Everybody clap your hands. Nah, dengan satu suara katakan, dalammu terbuka sukacita. Bilang kiri kananmu, dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Angkat tangan, angkat. Sukacita, pengharapan dan kehidupan, kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Katakan, kau ada mendampingi, kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu, janjimu yang telah tertuliskan, ku punya rencana yang indah. Semua kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, kau beri kekuatan. Haleluya, hale sekali lagi, oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Semua bertepuk tangan yuk. Sama-sama kita bersorak semua. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya semua. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, kau beri kekuatan. Haleluya. Sekali lagi, lambaikan tanganmu semua. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, kau beri kekuatan. Haleluya, bersuka, haleluya, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Seperti Engkau yang mengenal kedalaman hati kami, maka kami juga mau terus mengenal Tuhan sebagai mempelai kami. Hari lepas hari, jam lepas jam Tuhan, di berbagai kehidupan kami mau melihat Tuhan. Kami mau melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami semakin mengenal Tuhan.
Biar ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Kita katakan sekali lagi dari awal. Kami rindu mengenalmu Tuhan. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Katakan aku mengenalmu. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Katakan sekali lagi dari awal. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Sambil bangkit berdiri sama-sama katakan. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Sekali lagi katakan, aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Sekali lagi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Tuhan, pagi ini bukan satu kebetulan kami ada di sini, tapi hanya satu, kami ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan
ibadah hari ini hanya untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Deg-degan ternyata di atas ini. Bulan lalu Pak Abed panggil saya, si Sripka khotbah ya tanggal 13 Juli. Habis itu saya hanya bilang, gitu ya Pak. Hanya itu aja, saya bingung mau jawab apa. Tapi setelah 2 minggu saya ketemu Pak Abed, saya melakukan trip bersama teman saya ke Jawa sama suami juga. Selama hampir 2 tahun kita trip itu teman saya tuh nggak pernah bahas tentang agama. Sedikit pun nggak pernah gitu. Tapi trip hari itu pertama dia bahas sama suami saya di Jogja. Di mobil berdua. Saya nggak ada. Terus suami saya juga nggak cerita, dia cerita apa tuh nggak ada. Terus kita jalan pulang ke Jakarta, melipir kita ke Tegal makan. Nah di situ duduk tuh kita lagi makan sate. Dia tahu ngomong gini, teman saya ini Katolik ya kebetulan teman-teman. Jadi dia bilang gini, enggak tahu saya dari toilet duduk, tahu dia bilang gini. Kita ini katanya, kenapa ya katanya kalau ibadah suka orang bilang bosen. Dia bilang gitu. Kenapa ya katanya? Kenapa orang suka sama yang menyenangkan gitu loh. Menyenangkan telinga kita, menyenangkan hati kita gitu dia bilang. Saya bengong sama suami juga bengong denger dia ngomong. Terus saya bilang, dia bilang gini, padahal ibadah itu, dia bilang, itu untuk kita lakukan untuk Tuhan. Tapi kenapa setiap ibadah kita pengennya kita yang disenangkan. Pengennya hati kita yang disenangkan, happy gitu. Kalau khotbah saya nggak ngantuk, kalau ini nggak ngantuk, saya langsung, loh kok tahu-tahu dia ngomong gitu. Jadi saya ngomong gitu ya? Iya dia bilang. Saya nggak bisa jawab, saya diem aja sama suami. Iya ya, bener ya. Saya tuh karena saya masih bengong karena dia nggak pernah bahas yang seperti itu kan. Udah, akhirnya pas waktu kita pulang dia kan tidur di belakang. Terus saya bilang sama suami saya, ini saya mau dapat apa nih ya? Saya bilang, kok tahu-tahu dia ngomong begini? Saya bilang. Tapi ya udahlah diabaikan gitu kan, diabaikan. Tapi makin hari makin deket. Saya tuh berpikir, aduh, saya bilang Bapak bilang saya sharing deh. Terus saya anggap ya udahlah, saya anggap saya sharing di persekutuan seperti yang saya ikuti. Tapi saya ngomong, tapi Tuhan, saya terlalu banyak yang mau saya sharingkan. Terlalu banyak Tuhan lakukan untuk saya di mana saya cuma diem aja. Gitu loh. Di dalam saya ini kurang apa sih Tuhan, saya ngomong gitu. Dari saya sejak lahir di gereja ini, saya dulu diajak koko saya sama sosok saya. Sebenarnya saya dulu Katolik, dulu. Tapi waktu kembar lahir, disitulah kita berdua akhirnya ketemu Tuhan Yesus, kita memutuskan kita punya cinta mula-mula di gereja ini. Pelayanan oke, ikut terus. Apa yang saya nggak ikut kegiatan, acara apapun saya ikut. Saya hanya cuma punya sama suami tuh cuma ngomong gini, yang penting kita diajak tetap sama Tuhan Yesus, gitu aja. Kita tuh bukan tipe saya juga bukan tipe orang yang habis dengar khotbah di sini, nanti kalau di perjalanan dengar khotbah YouTube dengar siapa yang khotbah, saya tuh nggak tahu, saya nggak tahu. Pendeta yang terkenal ini itu tuh saya nggak tahu. Saya cuma tahu gereja ini saya ibadah pulang selesai. Saya ke gereja ini ibadah pulang selesai. Saya taunya itu. Nah terus akhirnya saya bilang, Tuhan ini saya suruh ngomong apa gitu. Sampai semalam juga saya tuh saya mau mulai dari mana gitu.
Tapi akhirnya Tuhan kasih saya. Saya bilang gini, Tuhan saya tahu saya Tuhan ngomong ibadah itu untuk menyenangkan Tuhan. Tapi gimana caranya? Kan hidup saya juga kita pengennya menyenangkan Tuhan ya, Bapak Ibu ya. Pengen banget nyenangin Tuhan. Tapi gimana caranya? Akhirnya saya dapat satu kata. Kekristenan itu dimulai dari no eksistensi. Artinya apa? Tidak ada keberadaan kita. Artinya kita mati. Itu saya ngomong mati. Oh iya, mati itu berarti saya nggak tahu lagi orang ngomongin saya nggak tahu lagi orang pukul saya nggak dengerin lagi orang gosipin saya nggak tahu lagi hati saya sakit apa enggak, saya nggak tahu. Nah, terus saya langsung bilang, oh gitu. Artinya waktu saya ibadah, gimana caranya saya buat menyenangkan Tuhan, tidak menyenangkan hati saya. Saya harus matiin panca indera saya. Jadi panca indera saya ini yang masih suka, misalnya saya melihat, kurang keren nih nyanyinya. Saya termasuk orang yang gampang ngomong gitu, langsung ngebatin ya, gimana ya ngomongnya ngebatin gitu. Cuma suami saya ini sering kalau ngomong enggak kayak gitu. Kalau biasanya enggak, orangnya polos kok gitu. Oh ya gitu ya. Oh oke. Nah saya tuh kebanyakan tuh kalau di dalam kehidupan suami istri, suami saya sering seperti itu. Nah jadi saya bilang, oh berarti saya ini harus mematikan panca indera saya, baru saya bisa nih Tuhan. Saya nggak dengerin orang ngomong tentang saya bisa puji-pujian, ya saya nggak pikirin orang lain. Yang ngomongin saya mau joget-joget, mau apa. Even yang nyanyi di sini kan kadang-kadang ya tegang juga ya. Padahal udah rame-rame berdirinya. Kalau ini sendirian loh. Tadi saya, aduh Tuhan saya mau ngomong apa. Coba lihat ini berdiri rame-rame aja masih tegang gitu kan. Tapi ya itu tadi saya, oh iya Tuhan, ini saya harus matikan ini semua panca indera saya. Baru saya bisa melangkah sama Engkau dalam rencanamu. Nah itu yang saya dapat. Kemudian saya dapat satu ayat. Dari ketidakberadaan itu, dari saya mati, janji Tuhan itu pasti akan kita dapetin. Saya dapat satu ayat itu 1 Korintus 2 ayat 9. Boleh ini Aurel? Nah ini ayatnya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah di sini saya bilang, oh ini artinya. Kadang-kadang dulu saya pernah pakai ayat ini, oh kalau saya dikasih Tuhan yang gak pernah saya pikirin, oh itu loh dari Tuhan gitu. Tapi saya gak tahu, kan berarti kalau saya melihat ini kalau menyenangkan saya, oh pasnya waktu saya, oh pasnya waktu saya terima, oh pas waktunya saya butuh, Tuhan sediakan gitu. Tapi pas waktu kemarin saya dikasih matikan panca indera, oh ini loh, waktu saya mematikan panca indera saya, semua itu Tuhan yang lakukan. Waktu Tuhan lakukan, itulah baru saya lihat, oh ini loh yang gak pernah saya lihat, oh ini loh yang gak pernah saya dengar, telinga saya, yang timbul di hati saya. Saya ini dulu tipikalnya istri yang menanduk suami. Apa-apa saya dulu lakukan. Saya lakukan itu kalau misalnya saya mau keluar kota, saya enggak minta izin, tapi saya menyatakan. Contoh, saya bilang, Pi, kalau minta izin kan, Pi, boleh enggak saya mau ke sini 3 hari. Enggak, dulu kalau saya, Pi, saya mau ke Jogja 3 hari, 2 malam. Pi, saya mau ke Palembang 5 hari. Gitu, saya tuh dulu gitu. Jadi suami saya hanya bilang iya gitu. Nah seiring saya bertumbuh di gereja ini, saya dibawa, saya dengar pertama kali itu khotbah
bapak tuh di sini. Jangan sampai pakai payung terbalik di dalam keluarga gitu. Kalau kamu pakai payung terbalik kehujanan. Nah itu saya, oh iya. Tapi kok mau ini kok susah ya. Berusaha tunduk, apa yang saya nggak ikuti, pemuridan saya ikutin. Bisa, tapi saya merasa saya masih gagal terus ya di goal saya yang ini ya. Saya kok nggak bisa ya. Karena saya masih ada usaha saya, karena saya masih ada kepengennya saya, kehendak saya, hati saya gitu. Begitu makanya saya kalau suruh cerita gimana saya bisa nunduk sama suami, saya juga nggak tahu Bapak Ibu. Saya berjalan apa adanya aja, suami bilang ini itu, ya oke, baik. Apalagi waktu COVID, saya benar-benar dibikin Tuhan tuh nggak bisa apa-apa. Saya ini kerjaan saya agen asuransi. Kalau agen asuransi itu kan ketemu orang ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak ketemu orang gimana? Saya dapat gitu kan. Nah waktu COVID, benar-benar kita kan nggak bisa ketemu orang kan. Suami saya doang yang kerja. Suami saya yang kerja, terus berarti saya kan mengandalkan income dari suami saya doang. Saya, aduh gimana ya ini ya. Tapi saya dibikin Tuhan tuh gak bisa ketemu orang. Meskipun saya bilang, wah kalau saya tetap seperti ini, saya juga bisa mati kegerus teknologi juga. Saya mikirnya begitu waktu itu. Saya harus belajar nih. Akhirnya saya belajar. Saya ada belajar, saya coba, video call, Zoom, apa semua. Saya nggak gaptek, saya nggak gaptek. Tapi pelan-pelan begitu saya melalui proses di sini, saya juga nggak tahu kok tahu-tahu bisa. Ya inilah saya sekarang bersama suami saya dia berkata Pak, yes oke, baik. Saya bisa nurut, saya juga nggak tahu, mati gitu loh. Nah, yang benar-benar Tuhan bikin saya, ini loh kamu tuh gak ada apa-apanya. Kamu tuh gak ada apa-apanya. Jadi waktu itu saya ini di perusahaan asuransi Bendera Merah, saya 19 tahun di sana. Suami saya gak pernah ikut. Tapi saat itu Tuhan bikin dia yang ambil keputusan untuk move, pindah. Saya sampai ngomong sama Bapak, gimana ya Pak? Sebelum pindah dia bilang gini, saya mau berhenti kerja. Saya langsung, wah berhenti kerja. Anak 3 mau kuliah. Sempat hati saya tuh, wah cukup enggak ya gitu. Meragukan saya ragu. Saya sampai ngomong sama Bapak, selesai pelayanan lagi makan gitu saya bilang, Pak maksudnya nih ngadu, sayanya ngadu. Pak ini suami saya nih Pak mau berhenti kerja. Terus mau kerja apa Pak gitu. Terus Bapak ngajakin ngobrol, terus dia bilang, gak apa-apa, percaya saja kata Bapak. Apa yang keputusan dia, kamu harus dukung gitu, percaya gitu. Di sini kamu harus percaya gitu. Terus saya pikir, saya belajar, oh ya udahlah, saya percaya gitu. Dia berhenti. Terus saya juga masih ada pekerjaan meskipun saat itu juga ya biasa-biasa saja gitu loh. Cuma kan biasa kalau kita karyawan, kan biasa ada yang ditunggu itu setiap bulan. Yang setiap bulan kita pasti terima. Nah itu akan hilang. Nah itu bagi saya langsung bilang, oh iya ya ini bisa hilang nih income ini. Terus tapi Tuhan itu bawa bisa-bisanya. Suami saya itu selama 19 tahun tidak mau tahu tentang asuransi. Apapun dia gak mau tahu. Dia dukung saya, tapi dia nggak pernah namanya mau menawarkan atau apapun. Tapi Tuhan bawa saat itu ketemu teman saya, dia yang mau. Saya sampai melongo. Saya sampai melongo. Gimana ini? Terus dia bisa tegas bilang gini, tolong resignkan saya, dia bilang. Terus saya bilang, resignkan? Lah, saya gimana dong ngomong? Terus saya bilang lagi, saya cerita di persekutuan. Dia minta resign tapi akhirnya saya resignkan. Sampai ibu bilang, itu bukan kamu yang lakukan. Kalau kamu yang lakukan, udah pasti enggak akan kamu lakukan. Tapi itu memang ya Tuhan yang lakukan melalui kamu gitu. Oh gitu ya Bu, saya bilang. Saya ingat banget itu waktu saya
masih persekutuan awal itu. Terus udah berapa tahun ya itu persekutuan. Tapi saya bukan yang sering ikut gitu. Tapi kadang-kadang saya ikut, kadang-kadang enggak gitu. Nah akhirnya saya bilang, oh ya oke, saya nurut. Begitu apalagi dia bilang, kamu harus resign dari situ. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, nama saya tuh enggak ada. Tuhan bikin enggak ada. Hanya nama suami saya. Nama saya tuh sampai bisa Tuhan bawa tuh yang teman di kantor itu, owner kantor itu bilang gini, Ci, cukup ya Ci, nggak usah pakai nama Cici, pakai nama si Koko aja. Dia sampai bilang begitu. Dan sampai hari ini pun nggak ada nama saya. Mau itu prestasi apapun tidak ada nama saya. Tuhan bawa saya tuh benar-benar balik ke nol. Nih kamu lihat. Nih, makanya saya bilang, apa yang mesti saya sharing? Begitu banyak Tuhan lakukan yang saya juga nggak tahu kok bisa seperti itu gitu. Tapi pagi ini ya kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Matiin panca indera kita, maka janji Tuhan yang seperti ini yang kita baru lihat. Baru kita akan setelah itu kita baru nonton gitu. Oh ternyata ini loh yang dibilang apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Saya dulu nggak pernah kebayang mau sama suami ada di satu industri yang sama. Karena dia begitu ini banget kan. Sama saya beda jauh. Nah kemarin juga satu kasih karunia saya bisa berdiri berdua sama dia tuh. Sebagai speaker. Saya bilang wah ini kasih karunia Tuhan ini. Saya bisa ada berdua sama dia. Padahal itu udah mungkin saya pengennya dari dulu, tapi kan ya hilang begitu saja. Karena saya pikir nggak mungkin lah ini nggak mungkin punya gitu. Nah ini yang maksudnya kita sama-sama. Saya pun belajar waktu saya dapat matikan panca indera. Terus teman saya bilang ibadah itu kita untuk Tuhan, bukan untuk kita. Oh ini saya banget nih, saya suka melihat ini itu lagunya kurang bagus nih, kurang ini nih. Saya suka begitu. Jadi saya bilang ini benar-benar untuk saya juga gitu. Terus saya dikasih satu ayat lagi. Saya bilang Tuhan kalau kita memang udah matiin panca indera kita, memang semua apa kita nggak bisa lihat, kita nggak tahu. Tuhan lakukan semua. Terus janji mana lagi ya Tuhan yang pasti Engkau berikan gitu. Nah ini udah dibuka. Mazmur 91 ayat 14 sampai 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Gimana caranya kita melekatkan hati? Ya Bapak Ibu. Terus ayat ke-15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi saya bilang, wah ini benar-benar janji Tuhan yang luar biasa. Tapi saya maupun kita nih, jemaat umat Kristen sering bilang, Tuhan aku serahkan hidup saya nih, full untuk Tuhan. Tapi satu aja kita nggak mau mata ini kan yang paling ini ya, kita lihat apapun itu kan cepet banget, termasuk saya nih kalau lihat langsung pikir aja wah ini gini gitu. Jadi langsung saya bilang gimana hati saya mau melekat sama Tuhan, gimana janji ini Tuhan akan kasih. Orang saya aja hatinya nggak bisa melekat sama Tuhan, masih kesana kemari sampai kan kita pernah waktu itu saya dengar khotbah atau di ini ya bilang bahwa Tuhan bisa berbicara di jalan-jalan melalui orang-orang gitu. Saya bisa teman di kantor saya itu Buddha. Dia bisa pas telepon saya juga gini, Ci, kamu di mana? Gitu.
Saya bilang saya lagi di jalan Regi gitu. Terus dia bilang, oh oke Ci, lu mau kemana Ci gitu. Terus dia cerita apa gitu. Oh lu gak diundang Ci gitu katanya. Pas tim ada yang ngadain acara. Lu gak diundang Ci? Oh, enggak sih, saya sih cuek. Oke Ci, good. Fokus aja Ci, fokus. Enggak usah lihat kanan kiri. Enggak usah ini perhatikan apa yang orang ngomong, apa yang orang lakukan katanya. Fokus saja katanya. Oh saya bilang gitu ya. Oke, saya bilang thank you gitu. Habis tutup telepon, saya bilang juga sama suami, ini nih kita suruh fokus nih, saya bilang. Dibilangin nih, saya bilang. Terus semakin hari ke sini tuh kita sering ngobrol di mobil. Jadi kadang-kadang kalau misalnya lihat apa gitu saya bilang, Pih, kita misalnya lihat, saya kadang-kadang mikirin apa gitu loh. Bisa tahu-tahu dapat sesuatu gitu. Saya sering diskusi sama suami saya. Bahkan sama Luis. Luis tuh anak saya yang gede. Dia juga banyak berperan ya dalam kita suami istri. Di awal-awal juga dia dapat karunia untuk ya Tuhan nyatakan untuk kita berdua. Pernah itu kita di lagi berantem ya kalau nggak salah ya. Saya tuh pokoknya ngambek deh di kamar, dia di luar. Terus dia akhirnya dia bilang, saya nangis atau gimana gitu ya di kamar. Terus dia masuk, suami saya masuk, dia terus menghibur gitu kan. Terus saya diem aja. Nggak taunya si Luis bisa masuk, bisa gini. Nggak tahu dia ngomong tuh bukan dia deh. Dia langsung ngomong papanya, kamu adalah kepala bukan ekor. Dia bisa ngomong gitu. Terus saya bilang, ini kok bukan bahasa dia gitu. Kamu kepala bukan ekor. Jangan kamu khawatir. Itu sepertinya waktu kita mau move itu deh. Lagi-lagi dia mau berhenti kerja ya. Dia mau berhenti kerja itu kalau nggak salah. Jangan kamu khawatir gitu. Terus dia bilang ke saya juga, percayalah gitu. Percayalah. Cuma satu kata itu deh, percayalah, dia bilang gitu. Terus udah dia diem, terus dia peluk-peluk kita. Habis itu dia nggak tahu dia ngomong apa, dia keluar gitu. Terus saya langsung kita berdua tuh diem gitu. Akhirnya kita berdoa gitu. Nah jadi kita banyak dibawa perjalanan ini bersama anak-anak tim lah. Ya benar, saya waktu Bapak ngomong tim, saya pertamanya nggak ngerti tim gimana. Ya udahlah kita dengerin aja gitu. Tapi Tuhan bawa satu-satu gitu. Kadang orang kalau ngomong gini, misalnya saya ajak anak-anak ke kantor. Atau ketemu temen di satu tempat, anak saya tuh diem, diem. Ngobrol sendiri. Sampai mereka bilang, ini anak kamu nih nggak ngomong ya, pengen pulang kek, ribut kek, kelamaan mami kalau ngomong sama orang. Kalau ketemu orang, kan biasa kalau anak muda ketemu saudara kan, ngomongin apa sih ini? Biasa kan gitu. Lah anak kamu nih diem-diem aja nih sampai berjam-jam katanya gitu. Terus saya bilang, iya tuh nggak ada. Saya biasa ajak mereka juga nggak pernah komen. Dan mereka tuh lebih suka kumpul-kumpul. Saya kalau setiap nih Sabtu, Minggu, pasti dia kalau kumpul, ayo Mi ke belakang, ke rumah Jiku gitu. Jiku tuh koko saya, Pak Andi sama Bu Sulis, itu koko saya, di belakang rumahnya kan. Ntar ketemu si Gogu juga tuh, si Frans, nah itu adik saya. Jadi dia tuh selalu, ayo Mi, kita ke belakang gitu. Ngapain dek? Ya kumpul-kumpul aja, dia bilang gitu. Dan mereka tuh yang paling seneng ajak kita tuh kumpul gitu. Ya saya kalau ditanya sama teman, kok bisa? Saya juga nggak tahu. Saya juga nggak maksudnya tuh nggak ngajarin yang gimana, nggak ngasih tahu. Ya paling kalau misalnya cerita-cerita ya mungkin itu ya kata si Bapak kalau cerita-cerita itu ya kayak persekutuan antar keluarga gitu. Jadi saya cuma cerita-cerita aja sama anak-anak gitu. Misalnya cerita zaman dulu gimana.
Sampai saya pun waktu papa saya sakit di Palembang, saya nih mau berangkat pikirkan, karena kan yang lain kerja, kita kan waktunya lebih fleksibel, jadi kita mau pulang. Tapi si Luis bisa ngomong, nggak usah, Koko aja yang pulang. Dia bilang, kalau mami cewek gimana kalau aku nggak ada apa-apa, aku gede tinggi, dia bilang. Kalau papi baru, kan papinya waktu itu habis masuk rumah sakit gara-gara HNP. Jadi habis itu dia bilang, udah Koko aja, Koko kan badannya tinggi, gede, dia bilang. Terus dia bilang si Koko saya kan baru operasi juga, operasi kaki. Jadi dia bilang, gak apa-apa, Koko aja yang pulang. Jadi saya cuma bilang, oke, kamu mau pulang, mami ajarin kamu. Naik pesawat, turun, nanti naik LRT, turun di sini, kamu tinggal jalan kaki, ini nama rumah sakitnya, cari namanya, gitu doang. Jadi saya biasanya tuh, apalagi papanya, khawatir. Kalau anaknya pergi sendiri, gak pernah dia pergi sendiri. Pergi sendiri gitu tuh gak pernah gitu. Jadi apalagi Palembang ya Bapak Ibu ya. Tahu sendiri, keluar dikit, jalan dikit, jambret aja banyak gitu kan, ada gitu kan. Saya mikirnya aduh gimana ya. Tapi ya udahlah, sampai dia turun maksudnya saya ngomong juga, hati-hati ya Koko, apa semua kamu jalan lurus aja, orang nanya nggak usah didengerin. Saya juga nggak tahu posisi rumah sakit sama LRT sama stasiunnya tuh sejauh apa, saya juga nggak tahu Bapak Ibu, saya juga nggak tahu. Cuma saya tanya teman saya yang kerja di PJKA di situ, saya tanya turunnya mana, haltenya mana yang dekat rumah sakit ini. Diajarin, ini kamu naik ini, turunnya di sini. Ya udah, saya tinggal ajarin anak saya gitu. Nah, kalau saya balik lagi, iya. Makanya banyak banget Tuhan lakukan itu gitu loh Bapak Ibu. Yang saya juga nggak bisa, saya cuma satu kata deh. Itu kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Benar-benar kasih karunia Tuhan untuk kehidupan saya gitu. Saya sharing di sini juga ya, Tuhan mau kita semua seperti itu. Matiin panca indera kita. Itu doang. Itu tok, matiin. Di saat ya kita nih, ya itu tadi, kekristenan diawali dengan tidak ada keberadaan. Tidak ada keberadaan diri, no eksistensi diri lah. Artinya apa? Mati kita. Mati sama dengan baptis. Itu sih Bapak Ibu, pagi ini saya cuma Tuhan mau hati kita seutuhnya. Hati kita yang benar-benar polos, benar-benar Tuhan. Aku nggak tahu mau apa-apa nih. Jangan sampai ada keakuan. Saya tuh sampai sama suami tuh dikasih Tuhan gini. Satu lagi Tuhan kasih saya tontonan yang luar biasa. Saya 19 tahun tadi ya Bapak Ibu. Di asuransi. Artinya apa? Wah, kata orang mah udah jago. Udah nggak usah ngomong, merem mata aja udah tahu gitu. Mau handling begini udah bisa. Tapi waktu suami saya Tuhan kasih suruh pindah. Suami saya tuh benar-benar nol. Tapi Tuhan lakukan terhadap dia itu melebihi apa yang saya lakukan dulu. Dan saya nih masih pakai skill saya, kemampuan saya, sok ngajarin dia loh. Saya bilang, waktu itu dia kan dapat teman yang mau buka sekitar ratusan juta deh preminya. Tapi uang pertamanya tuh tinggi dan saya tuh nggak pernah di angka itu. Terus saya tuh ngajarin dia, kenapa kamu nggak setengahnya dulu? Terus dia cuma jawab gini, tapi dia mau. Dia yang mau, bukan saya. Terus saya langsung, oh dia yang mau bukan saya. Terus saya masih ngomongin, tapi kamu tahu nggak sih? Kalau kamu langsung semua begitu bisa kena medical lah, inilah itulah. Saya ngomong dengan pengalaman saya. Terus dia nggak percaya saya, dia tanya sama yang teman saya itu.
Terus teman saya bilang, lakukan aja apa yang kamu mau. Yang ada itu yang dia mau, lakukan aja. Dia cuma ngomong gitu. Terus dia bilang, ya udah saya lakukan itu aja. Terus ya udahlah, saya diem. Kalau mungkin dulu saya kan ngoceh gitu ya, saya diem. Ya udahlah, ya terserah deh gitu. Tapi itu Tuhan bikin saya wow, hah bisa gitu. Tanpa ada apa-apa bisa gitu. Di situ saya langsung, wah ini sampai saya tuh nggak cerita sama ibu bapak. Ibu cuma kalau ketemu saya hari Minggu, gimana sis? Enak, tinggal nonton aja, duduk aja. Iya sih Bu. Dulu kan saya yang kemana-mana, saya yang lakukan. Saya yang sibuk keluar kota apa semua saya sendiri. Malah anak-anak sama dia di rumah. Sekarang dia yang kesana kemari, saya cuma nemeni duduk gitu. Paling dia ngomong, saya nambahin gitu. Jadi sekarang saya bilang, oh ya enak juga ya sekarang. Dulu saya kekeh, saya yang mau maju gitu. Tapi apa? Tuhan kasih, nggak ada. Nah itu saya bilang, ini banget saya bilang. Yang Tuhan kasih ini kehidupan saya banget, film saya gitu loh. Film apa yang saya dapat selama ini gitu. Maksudnya film yang ya saya lihat, beneran ini yang Tuhan kasih gitu. Ini sharing saya, Bapak Ibu saya boleh singer. Kita nyanyi lagu bareng ya Bapak Ibu ya. Lagu ini saya suka banget tapi suka refnya. Saya nggak terlalu tahu banyak lagu Bapak Ibu. Cuma saya tahu refnya, saya suka refnya aja gitu loh. Saya nggak tahu lagu awalnya gimana, tapi saya suka lagu ini. Lagu ini juga ayat tadi Mazmur 91. Sungguh hatiku melekat padamu, Engkau kan meluputkanku dan membentengiku oleh karena kuasa-Mu. Berseru memanggil namamu, Engkau pasti menjawabku dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Bangkit Bapak Ibu, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, kita berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan di pagi ini. Dan membentengiku
Bapak Ibu, tidak tahu apa yang mau disampaikan, tetapi 30 menit tanpa jeda berkata-kata. Sebab bukan dia yang berkata-kata, tetapi Tuhan Yesus yang hidup di dalam sis Ribka yang berkata-kata. Saya menambahkan sedikit tentang mati itu. Jika kita tidak mati, merinding Bapak Ibu. Jika saya tidak mati, jika Bapak Ibu tidak mati, maka dia enggak bisa hidup. Enggak bisa hidup. Dan jika dia hidup di dalam kita semua, maka dia pasti berbuah. Kapan berbuahnya kita tidak tahu. Kita tidak mengerti. Tapi dia pasti berbuah. Amin. Pasti berbuah. Dan setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saudara, apapun itu, semua saudara harus belajar mengambil itu tanggung jawab, supaya ada yang lebih besar lagi yang dia akan kerjakan di dalam hidup kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan persiapkan buat setiap kami. Aku manusia mati, supaya Tuhan bisa hidup di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.